Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Awal Ginanjar di channelnya Algi Ginanjar. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait informasi berapa besaran gaji P3K yang akan Bapak dan Ibu terima ketika nanti sesudah menerima SK. Maka dari itu pastikan tidak men-skip video ini agar mendapatkan informasi yang seutuhnya. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, saya akan mencoba memberikan informasi terkait aturan gaji dan juga tunjangan P3K ketika nanti Bapak dan Ibu sudah menerima SK. Penjelasan dalam video ini berdasarkan yang pertama adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202/PMK.05/2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan nomor S204/PK/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022. Ini merupakan beberapa komponen gaji dan tunjangan yang akan Bapak dan Ibu terima ketika setelah mendapatkan SK P3K. Yang pertama adalah gaji pokok, yang kedua adalah tunjangan istri atau suami sebesar 10% dari gaji pokok, yang ketiga tunjangan anak 2% dari gaji pokok, ya maksimalnya 2 anak yang dihitungnya. Yang keempat adalah tunjangan pangan atau beras per orangnya 10 kg. Yang kelima adalah tunjangan umum. Yang keenam, tunjangan jabatan struktural ataupun fungsional. Yang ketujuh adalah tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Yang kedelapan, tunjangan khusus Provinsi Papua bagi Bapak dan Ibu yang berada di wilayah Provinsi Papua. Yang kesembilan, tunjangan pengabdian di wilayah terpencil. Yang 10, tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi kerja atau resiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ke-11 ini, selain gaji dan juga tunjangan, kepada P3K dapat diberikan uang lembur dan juga uang makan sesuai dengan haknya. Ini merupakan beberapa komponen gaji dan tunjangan yang akan Bapak dan Ibu terima. Nah, ada beberapa potongan juga. Di antaranya satu, pajak penghasilan ya PPh berdasarkan pasal 21. Yang kedua adalah iuran jaminan kesehatan. Yang ketiga, iuran jaminan hari tua. Yang keempat, perhitungan pihak ketiga beras bulog dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk beras. Yang kelima, potongan sewa rumah dinas apabila Bapak dan Ibu menempati rumah dinas ya. Yang keenam, utang kepada negara antara lain terdiri atas pengembalian kelebihan pembayaran dan atau tuntutan ganti rugi dan atau potongan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi untuk poin kelima dan poin keenam, jika Bapak dan Ibu itu memiliki ataupun tinggal ataupun menyewa rumah dinas dan apabila Bapak dan Ibu memiliki hutang kepada negara. Nah, gaji dan juga tunjangan P3K dibayarkan setelah yang pertama, perjanjian kerja ditandatangani. Yang kedua, surat keputusan pengangkatan P3K diterbitkan. Dan ketiga, P3K melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT atau
surat pernyataan menjalankan tugas. Jadi gaji dan tunjangan P3K ini dibayarkan ketika memang Bapak dan Ibu sudah menerima SK atau surat keputusan P3K yang sudah ditandatangani, sudah diterbitkan, dan sudah dibuktikan dengan SPMT atau surat pernyataan menjalankan tugas. Nah, informasi berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan nomor S204/PK tahun 2021. Di poin A, formasi P3K guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang. Perkiraan formasi P3K guru tahun 2022 sebanyak 758.18 orang. Dan C, perkiraan formasi P3K non-guru tahun 2022 sebanyak 1.804.239 orang. Bahwa kebutuhan gaji, nah Bapak dan Ibu tolong diperhatikan ya, kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana yang dimaksud pada butir 2 huruf A yang ini ya, yang ini sebanyak 14 bulan, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13, dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru dimaksud pada tahun 2002 dimulai sejak bulan Januari. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru P3K akan sama haknya menerima gaji tunjangan hari raya atau ada gaji ke-13. Selanjutnya, kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana yang dimaksud pada butir 2 huruf B yang ini, non-guru sebagaimana dimaksud pada butir huruf C sebanyak 3 bulan gaji, dengan asumsi bahwa penggajian P3K dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Oktober 2022. Nah, dalam P3K itu ada beberapa golongan. Golongan 5 itu bagi yang lulusan SMA, golongan 6 itu bagi yang lulusan D1, golongan 7 bagi lulusan D2, golongan 8 bagi lulusan D3, golongan 9 itu bagi golongan bagi lulusan yang S1, golongan 10 bagi lulusan yang S2, golongan 11 bagi lulusan yang S3. Dalam video ini kita akan membahas fokus untuk golongan 11 karena mayoritas yang lolos P3K adalah lulusan S1 ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah lampiran besaran gaji berdasarkan golongan yang tertera dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini secara keseluruhan. Baik, kita akan fokus kepada golongan yang 9 atau golongan S1. Besaran gaji pokok untuk golongan 11 lulusan yang S1 itu sebesar 2.966.500. Nah, saya akan mencoba menghitung gaji pokok untuk golongan 11 atau lulusan S1. Nah, gaji pokok yang tadi sudah disebutkan sesuai dengan peraturan pemerintah itu sebesar 2.966.500. Nah, tunjangan istri ataupun suami itu 10%. 10%-nya dari gaji pokok ya, sebesar 296.650. Tunjangan anak itu sebesar 2%. Kita asumsikan ini satu anak lah ya, kita satu anak 2%, 59.330.000. Tunjangan beras itu kan satu orangnya 10 kg. Nah, ini kan ada kita, terus istri atau suami dan juga anak. Itu kali 10 kali 3 orang itu 30 kilo. Kita asumsikan 30 kilo jika diuangkan 217.260.
Nah, tunjangan fungsionalnya itu sebesar 327.000. JKK dan juga JKM itu sebesar 28.000. Gaji kotor yang akan Bapak dan Ibu terima itu sebesar 3.894.740 rupiah. Ada pemotongan PPH dan juga BPJS itu sebesar 329.000. Nah, jadi kisaran gaji bersih yang akan Bapak dan Ibu terima itu sebesar 3.565.740 rupiah. Cara perhitungan gaji yang ada dalam video ini merupakan gaji yang ketika memang Bapak dan Ibu sudah memiliki istri ataupun suami, sudah memiliki anak, tapi Bapak dan Ibu apabila belum memiliki istri ataupun suami dan juga belum memiliki anak, ya tentunya tunjangan ini tidak akan Bapak dan Ibu dapatkan. Ini merupakan kisaran gaji bersih yang akan Bapak dan Ibu terima sekitar 3.565.740. Nah, gaji ini belum ditambahkan apabila Bapak dan Ibu mendapatkan tunjangan. Yang pertama, tunjangan sertifikasi, yang kedua adalah tunjangan kinerja daerah. Untuk tunjangan kinerja daerah ini setiap daerah berbeda-beda ya, berdasarkan kekuatan dari APBD masing-masing. Jika ditambahkan dengan tunjangan tersebut, tunjangan sertifikasi dan juga tunjangan kinerja daerah, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ya kisaran sekitar 99 jutaan untuk gaji Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu informasi dan juga penjelasan terkait dengan kisaran gaji P3K. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sukses untuk semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.